Semua orang terkesima dengan murahnya barang Tiongkok, dan banyak pula yang terheran-heran, kok bisa segitu murahnya, padahal itu harga di pengguna, pembeli akhir, yang kalau dibuat lokal, modalnya saja tidak cukup segitu. Dahulu, lebih dari 10 tahun mestinya, saya pernah membeli buku The China Price, The True Cost of Chinese Competitive Advantage, atau harga barang Tiongkok, konsekuensi yang sesungguhnya yang timbul akibat keunggulan dari harga kompetitif barang Tiongkok. Penulisnya, Alexandra Harney. Tapi sekarang buku itu tidak bersamaku lagi. Jadi saya mengulasnya, hanya berdasarkan yang saya ingat, untuk poin yang menurutku, yang terpenting saja. Banyak ulasan tentang buku ini yang fokus pada permasalahan peraturan dan perundang-undangan tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh, serta minimnya gaji buruh. Tetapi Tiongkok adalah negara yang berubah sangat pesat, sehingga buku yang ditulis berdasarkan kondisi pada waktu lebih dari 10 tahun yang lalu itu, meskipun masih hangat diperbincangkan hari ini, sudah banyak hal yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Yang sangat mengesankan saya adalah hal lingkungan fisik areal industri. Diceritakan bahwa lingkungan industri mereka sangat terpadu. Sebuah pabrik industri kecil di dalam lingkungan industri tersebut tidak membutuhkan gudang, karena pemasok bahannya, termasuk spare part mesinnya, juga ada dalam lingkungan itu. Jika ada spare part yang perlu dibubut atau dibuat, bengkel mekanik juga ada dalam lingkungan itu. Barang jadi tinggal kirim, berhubung ada juga perusahaan ekspedisi di lingkungan tersebut. Dengan demikian, lahan yang dibutuhkan pabrik tidak luas, dan ini menekan modal. Tidak perlunya stok bahan maupun spare part, juga menekan modal. Dengan cepat tersedianya spare part dan bahan, perputaran modal operasional menjadi kecil. Dengan keseluruhan modal yang rendah serta efisiensi operasional tersebut, ongkos keseluruhan jadi sangat rendah yang berdampak pada harga produk yang murah. Di samping keseluruhan isi buku tersebut, saya melihat satu faktor yang juga utama yang membuat harga barang Tiongkok murah, yang sama sekali tidak disinggung oleh buku ini. Saya berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan internasional milik beberapa negara barat. Saya juga mengalami proses akuisisi dan merger di beberapa perusahaan di mana saya bekerja. Demi bisa diakuisisi dengan harga tinggi, salah satu perusahaan itu meminang seorang untuk menjabat posisi CEO dengan tugas utama merombak perusahaan dan sebagai sales dalam tanda kutip. Penjualan perusahaannya, maksudku bukan penjualan produk perusahaan, tapi menjual perusahaan itu sendiri. Dalam tenggat waktu 3 tahun yang diberikan, beliau berhasil menjual perusahaannya di atas target harga yang ditentukan. Dan dengan mergernya 2 perusahaan di bawah bendera perusahaan lain, beliau dibebas tugaskan dengan pesangon puluhan juta dolar di luar gaji jutaan dolar dan fasilitas super mewah yang dienyamnya selama beliau menjabat. Kalau dihitung-hitung, pesangon itu cukup untuk menutup gaji seluruh karyawan di Indonesia untuk bertahun-tahun. Belum lagi kalau kita menggabungkan gaji-gaji dan fasilitas-fasilitas rutin CEO, para wakil CEO, direktur-direktur, serta petinggi-petinggi puncak lainnya. Sekarang bagaimana kalau kita menilik perbandingannya dengan gaji dan fasilitas para petinggi puncak perusahaan-perusahaan Tiongkok? Saya yakin, total selisih besaran gaji petinggi-petinggi puncak akan merupakan salah satu pembeda utama yang menentukan batas bawah harga akhir produk perusahaan. Saya yakin soal besaran gaji dan fasilitas beserta tunjangan petinggi puncak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak berlomba dengan mereka. Tapi, meskipun buku yang kita bahas ini sudah terbit lebih dari 10 tahun, dan masih menjadi topik yang hangat, juga tersedia di Indonesia, saya tidak berasa kalau Indonesia menilai ada hal-hal positif yang diutarakan di buku tersebut untuk bisa diteladani. Saya sih berharap Indonesia bisa semaju Tiongkok.
Tapi saya hanya seorang pembaca dan pengharap. Akhir kata, sebagai seorang pengharap, semoga ulasan ini berguna, dan terima kasih atas supportnya dengan Subscribe channel at c-note_imprint. ini.